Lea dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, menculik, dengan menghisap bayi dalam kandungan. Assalamualaikum. Hai guys, Hai, ketemu lagi dengan kita. Saya Lalita. dan saya Jihan. Untuk video-video berikutnya, jika di video kita bertemakan dengan sesuatu yang gelap Hitam, dan mencekam, berarti kita lagi membahas konten video meden, medeni. Langsung saja. Lea. Dalam mitologi Bali, Lea adalah suatu jelmaan dari penyihir yang jahat. Lea hanya bisa dilihat oleh dukun pemburu Lea, itu pun pada malam hari. Jika pada siang hari, Lea beraktivitas layaknya manusia biasa. Namun, pada malam hari, Lea akan berada di kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia digunakan untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu digunakan untuk Lea supaya bisa mengubah wujudnya, bisa berubah menjadi hewan harimau, kera, dan babi. Namun, jika diperlukan, Lea juga bisa mengambil organ-organ tubuh manusia yang masih hidup. Leak di Bali diidentikan dengan para penganut kiri atau pengiwa, yakni kepala manusia dengan organ-organ yang masih bergelantungan. Lea dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, menculik, dengan menghisap bayi dalam kandungan. Ada 3 leak yang terkenal, 2 diantaranya perempuan dan satunya laki-laki. Dalam kepercayaan orang Bali, Lea adalah manusia biasa yang menganut sihir jahat dan selalu membutuhkan darah embrio agar tetap hidup. Lea juga bisa mengubah dirinya menjadi babi maupun bola api. Nah, dikatakan juga bahwa Lea mampu mengubah dirinya menjadi babi maupun bola api. Kemudian juga, dalam perwujudan Lea biasanya digambarkan dengan lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Sihir Lea sendiri hanya berlaku di Pulau Bali. Makanya Lea itu hanya ditemukan di Pulau Bali. Ada seseorang yang menusuk leher leak dari bawah ke arah atas kepalanya. Jika leak sudah terpisah dengan kepala, maka leak akan mati. Dalam Lontar Durganing Purwa dinyatakan sebanyak 35 jenis leak. Di antaranya leak pemorowan, leak nengkleng, leak nukik, yang semuanya terkonotasi pada ilmu-ilmu leak. Jadi, Lea ini bisa mengubah wujudnya bukan hanya seperti binatang-binatang yang kita ceritakan di awal tadi loh. Nah, diambil dari pengalaman dan kisah nyata dari seseorang yang ceritanya dimuat dan dituliskan di majalah Intisari periode April 1996 yang bernama Ayu. Nah, si Ayu ini kan ceritanya memarkirkan mobilnya di halaman rumah pada siang hari. Nah, nggak tahu kenapa ya, itu mobilnya kan satu si Ayu. Tiba-tiba ada 2 mobil di depan rumahnya. Setelah dicek, Ayu, ayahnya, kemudian sopirnya, sekeluarga ngecek ini mobilnya siapa gitu. Ternyata dari segi warna, kemudian platnya, bahkan cacatnya pun sama dengan mobil yang dimiliki Ayu. Otomatis sekeluarga kan kaget tuh ya, ini mobil dari mana gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin udah dijual. Akhirnya satu keluarga itu kan pusing ya, itu mobil siapa gitu, yang siang-siang parkir depan rumah orang, mirip platnya, warna, sampai cacatnya pun mirip. Akhirnya ayahnya punya ide, beliau mengambil 2 batu untuk ngetes ini mobil beneran gak sih. Setelah ayahnya melempar ke mobil yang pertama, terdengar suara
benda keras yang saling bertemu gitu, antara batu sama logam, ya gitu suaranya. Kalian bisa membayangkan deh, batu sama logam kalau bertemu suaranya sekeras apa. Sudah kan? Kemudian batu yang kedua, ayahnya lempar ke mobil yang satunya, terdengarnya bukan kayak yang pertama suaranya, malah seperti suara manusia, suara orang bilang aduh gitu. Lah, emang kalau kamu pikir coba, itu mobil terus keluar suara orang, padahal itu yang dilempar itu mobil, bukan orang, di dalamnya nggak ada orang. Itu siang-siang lagi ada rame sekeluarga, dilempar terdengar suara aduh. Ngeri nggak sih menurutmu? Ngeri lah, ngeri kan? Terus kamu punya cerita lain nggak? Bayi dalam kandungan. Ada 3 hal yang terkenal.